من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, an-nau'us sabi'. Yang ketujuh, al-mu'awwalu. Ini yang ketujuh dari al-iqid. Al-iqid keberapa? Yang kelima ya. Baik. Dan al-mu'awwal ini bentuk yang ke-38. Dari 55 bentuk ulumul hadits. Saya poinkan ada dua pembahasan. Yang pertama ma'anal mu'awwal. Iya. Kata penulis an-dhahirin ma bid-dalili nuzila. Ya, beliau terangkan apa definisi al-mu'awwal. Al-mu'awwal itu ya. Al-mu'awwal itu adalah apa yang ditinggalkan, nuzila maksudnya ditanggalkan. Kita berlepas darinya, sudah legowo, ditinggalkannya, dhahirnya karena ada dalil. Kalau bahasa Suyuti di An-Nuqaya, maturika dhahiruhu li dalil. Apa yang dhahirnya ditinggalkan karena sebuah dalil. Itu yang disebut dengan mu'awwal. Jadi al-mu'awwal ini lawannya adalah al-dhahir. Al-mu'awwal lawannya adalah apa? Al-dhahir. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut oleh As-Suyuti dari sudut definisi. Dari sudut definisi. Kalau ada sesuatu yang dhahirnya tidak diambil karena sebuah dalil, itu luas ya cakupannya, pembahasan. Masuk memang ada sudut-sudut pembahasan, di usul fikih bisa masuk. Tapi yang menjadi masalah itu contoh yang beliau sebutkan di sini. Yang beliau artikan mana mu'awwal ke sana. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan ini pembahasan yang kedua yang saya sebut di sini ya, dzikru mithalin lahu. Penyebutan contoh untuknya. Kaliyadi lillahi huwallad uwila. Seperti tangan bagi Allah itulah yang ditakwil katanya. Nah, ini takwil lain di sini. Ini takwilnya dia kan dikatakan ditinggalkan zahirnya karena dalil. Nah, itu bukan dalil itu. Jelas ya? Bahkan itu adalah kebatilan. Itu adalah kebatilan. Dan ini uraiannya banyak di pembahasan buku-buku akidah as-salaf. Iya. Karena itu As-Suyuti sendiri beliau terangkan ayatnya. Yang tangan ditakwil dengan, tangan itu ditakwil. Ditakwil dengan apa? Dengan kekuatan. Ya beliau sebutkan ayat was-samaa'a banainaha bi'aidin. Katanya zahirnya aidin itu jamak dari tangan. Tangan untuk yang jariha. Yang dipakai beraktivitas. Dipakai berburu dan seterusnya. Maka ini diartikan tangan itu kekuatan. Jelas ya? Diartikan kekuatan. Ini keliru ya. Sebab aidin di situ itu bukan jamak yadun. Tapi aidin itu adalah masdar. Masdar dari ada, yaidu, aidan. Ya, kalau dipakai sighah mudha'af itu dikatakan apa namanya dipakai dengan mazid itu dikatakan ayyada yu'ayyidu ta'yidan. Ada yaidu aidan itu asalnya. Ada yaidu aidan dalam bahasa Arab itu idza qawiya washtadda. Apabila dia kuat dan keras. Itu dalam bahasa Arab. Jadi tidak ada takwil di situ, tidak ada juga bilang zahir. Itu maknanya secara bahasa. Apa yang mau ditakwil? Jelas ya? Karena itu keliru dia apa namanya? Beliau memberi contoh ini. Dan ini dari hal yang tidak diambil dari As-Suyuti ya. Saya sudah ingatkan di awal pembahasan bahwa beliau rahimahullahu taala ada kekeliruan-kekeliruan di masalah tasawuf, di masalah akidah syariah dan di sejumlah pembahasan. Baik. Nah itu tidak diterima dari beliau di dalam hal ini. Baik. Karena itu kalau di apa namanya di penggunaan ID dengan makna kekuatan secara bahasa itu ada di ayat yang lain. Isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud dal aidi. Daud dal aidi. Ya. Wadhkur Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi. Ya, ulil aidi di situ artinya apa? Dari jamaknya ini. Iya. Dari kata al-aid juga. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Itu ta'yid. Dikuatkan. Jelas ya? Baik.
Kemudian dari contoh yang bagus untuk ini di sini di Al-Qur'an, harusnya ini contohnya tidak benar ya, yang disebut oleh Suyuti. Kita beri contoh yang benar ya. Contoh yang benarnya itu adalah ayat fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Contoh lain, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sekarang saya mau tanya. Fa idza qara'tal Qur'ana, kalau kamu membaca Al-Quran. Qara'ta di situ fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi kalau diartikan apabila kamu telah membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mau tanya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah membaca atau sebelum membaca? Hah? Sebelum, tapi zahir ayat apa? Setelah. Kan begitu. Nah, ini yang dikatakan mu'awwal, betul, karena ada dalil. Karena datang hadits-hadits Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ta'awudz itu sebelum membaca. Dan itu ada di dalam bahasa Arab. Orang Arab itu kalau sudah dekat waktu untuk sesuatu yang dia mau lakukan, itu kadang dia bahasakan dengan fi'il madhi. Tapi maksudnya betul-betul akan dia lakukan, belum dia lakukan. Nah, itu ada dalam uslub bahasa Arab. Jelas ya? Nah, maka ini contohnya di ta'wil. Nah, itu contoh mu'awwal yang benar. Sama tadi ayat wa idza ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri, kuntum apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau kalian telah berdiri, saya mau tanya wudu itu kapan? Pada saat sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat kan? Nah, makanya pada dua ayat itu dikatakan idza aradtumul qiyamah, kalau kalian mau berdiri. Atau idza aradtum al-qira'ah, apabila kalian ingin membaca. Idza aradtal qira'ah, ingin membaca. Jelas ya? Iya. Sama dengan ayat idza dakhala, sama dengan hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Idza dakhala ahadukumul khala. Apabila salah seorang dari kalian masuk WC, maka baca doa itu. Ini doa dibaca di mana? Di dalam atau di luar? Di luar. Itu sama semuanya. Itu uslub bahasa Arab ada ya. Kalau beri contohnya, itu contoh mu'awwal yang benarnya. Ataupun yang disebut oleh Suyuti di sini, rahimahullah, ini tidak tepat ya, bahkan tidak benar.